Ibu Maria, ini dari BMKG memantau begitunya ada eksiklon tropis Anika ini yang masuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bisa Anda sampaikan terlebih dahulu siklon Anika ini apa sebenarnya, Ibu Maria? Oke, baik. Selamat pagi buat semua pendengar RRI IND. Saya sedikit meluruskan bahwa siklon tropis Anika ini bukan berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Okay. Jadi siklon tropis sendiri itu adalah sebuah badai berkekuatan besar yang terbentuk di perairan tropis dan subtropis. Jadi Anika sendiri ini adalah sebuah badai tropis yang kebetulan pada beberapa hari yang lalu, sekitar akhir Februari itu terbentuknya di wilayah Australia. Jadi bukan di wilayah sekitar NTT gitu. Namun wilayah Nusa Tenggara Timur mendapatkan dampak tidak langsung dari keberadaan siklon tropis ini, yaitu berupa hujan ringan hingga lebat. Hujan ringannya juga berlangsung dalam kondisi, maksudnya dalam durasi yang cukup lama gitu kan. Kemudian hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang, lalu dan angin kencang sendiri juga terjadi di beberapa wilayah yang berdekatan dengan posisi siklon tropis tersebut. Namun sejak 2 hari yang lalu itu siklon tropis itu karena memasuki wilayah daratan, sehingga sudah dinyatakan sebagai X, jadi bukan lagi sebagai siklon tropis gitu. Jadi sudah punah gitu. Tapi masih cukup memberikan dampak terhadap pola cuaca yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu masih berupa angin kencang. Seperti itu. Itu hanya angin kencang saja atau ada dampak lainnya juga nih kalau dari pantauan BMKG sendiri, Bu Maria? Saat masih menjadi siklon tropis sendiri itu dampaknya juga terhadap wilayah Nusa Tenggara Timur itu dampaknya juga yaitu tadi yang seperti saya tadi omong pertama, bahwa hujan ringan dalam durasi yang panjang, kemudian juga hujan ringan hingga lebat ya gitu, yang disertai petir dan angin kencang gitu. Namun yang saat ini yang terjadi gitu yang dapat dirasakan oleh Nusa Tenggara Timur hanya angin kencangnya saja. Sementara untuk hujannya sendiri, walaupun kami memberikan peringatan dini terkait cuaca, yaitu potensi hujan ringan hingga lebat itu di beberapa wilayah masih ada beberapa seperti Flores bagian barat, kemudian Ngada, Ende, Sika, Flores Timur, dan ada termasuk ada beberapa kabupaten yang ada di Pulau Timur. Namun itu bukan disebabkan oleh adanya siklon tropis Anika ini, namun memang wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri masih berada di periode musim hujan. Demikian. Oke, tapi seperti Anda sampaikan tadi, bukan siklon tropis Anika ini sebagai penyebab utamanya begitu ya, tapi daerah-daerah ini karena memang kita sedang di tengah cuaca atau cuaca yang cukup ekstrim seperti itu. Tapi dengan adanya siklon ini tentu tingkat kewaspadaan juga harus lebih ditingkatkan seperti itu ya oleh masyarakat kita ya, Bu Maria. Iya, karena memang saat ini siklon tropis Anika sendiri juga sudah punah dan posisinya semakin menjauh dari wilayah Indonesia. Itu yang sehingga wilayah Nusa Tenggara Timur tidak mendapatkan dampak seperti hujan ringan ataupun lebat seperti 2-3 hari yang lalu gitu. Karena kan posisinya ini kan dia semakin bergerak gitu karena dibelokkan oleh gaya Coriolis di Katulistiwa. Seperti itu teorinya. Gitu. Jadi hari ini 2 Maret memang semakin punah, jadi semakin menghilang, semakin menjauh begitu ya? Iya, semakin menjauh. Jadi dampak yang sekarang dirasakan itu untuk Indonesia sendiri dari keberadaan siklon ini lebih kepada NTB, Bali, kemudian dengan Jawa Timur gitu. Untuk NTT sendiri masih sedikit merasakan untuk dampak dari adanya siklon ini, yaitu angin kencang. Tapi kami perkirakan mungkin sampai nanti mulai melemah di 3 Maret malam sampai dengan 4 itu sudah mulai sudah mulai normal lagi kecepatan angin. Namun karena kita NTT sendiri masih berada di periode musim hujan, tetap waspada saja dengan potensi dari cuaca ekstrim yang masih tetap menghantui. Oke. Tapi kalau dari pantauan BMKG sendiri, apakah nanti siklon tropis Anika ini sewaktu-waktu akan bisa kembali muncul begitu Pak Ibu Maria? Ya.
Untuk yang Anika sendiri, ini tiap kali ada kemunculan siklon gitu, dari awal pembentukan sampai dia lahir siklonnya dan sampai punah, memang perlu dikasih nama gitu, diberi nama. Jadi seperti beberapa tahun lalu ada Seroja, kemudian kan sekarang ada Anika dan pernah juga ada Teratai. Ada beberapa lah nama yang harus. Jadi proses pemberian nama ini adalah untuk pemudahan dalam pemberian informasi kepada masyarakat atau dalam memberikan peringatan dini gitu kan, lebih mudah kalau kita menyebutkan nama gitu. Jadi untuk siklon tropis sendiri di saat musim hujan seperti ini, yaitu ketika matahari berada di belahan bumi selatan, memang potensi untuk terjadinya siklon tropis di belahan bumi selatan itu masih cukup tinggi sampai dengan April nanti gitu. Jadi selain Anika gini pasti akan ada lagi potensi siklon yang lainnya dapat terbentuk di wilayah selatan gitu, sehingga NTT masih tetap waspada. Oke, boleh nih Ibu Maria, terakhir himbauan Anda untuk seluruh masyarakat NTT. Oke, untuk seluruh masyarakat NTT, karena wilayah NTT sendiri masih berada di periode musim hujan, tetap waspada akan potensi dari adanya cuaca ekstrim yang masih menghantui gitu. Jadi dampak dari cuaca ekstrim tersebut adalah hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir bandang, kemudian tanah longsor, pohon tumbang, dan berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Untuk itu tetap tingkatkan kewaspadaan dan kenali lingkungan tempat tinggal, dan jika sudah terjadi hujan dalam durasi yang cukup lama, segera evakuasi ke tempat yang aman jika Anda berada di daerah-daerah yang memang rawan bencana. Baik. Seperti itu. Baik Ibu Maria, terima kasih untuk informasi Anda pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat bertugas kembali Bu Maria, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Itu dia pendengar informasi bersama dengan Ibu Maria Patricia Seran, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Eltari Kupang ya, bahwa untuk angin kencang atau siklon tropis Anika ini memang sudah mulai menjauh begitu ya dari wilayah NTT sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Maria, tetapi untuk warga atau masyarakat Nusa Tenggara Timur ini harus tetap mewaspadai berbagai dampak dari cuaca ekstrim ya yang masih terus menghantui wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah ini masih ada informasi lainnya untuk Anda di Lintas ND Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.